Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Hari ini pertama kali kita bertemu secara virtual dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia Wajib. Di sini kalian akan diajar atau Ibu mengajar kalian materi sejarah wajib ini. Perkenalkan, yang pertama, nama Ibu adalah Titin Yuni Purwati. Kalian bisa panggil Bu Titin ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita ke materi, nanti kalian akan membuat perkenalan juga kepada Ibu nanti di tugas lain. Sekarang kita akan lanjut ke materi dulu, tapi sebelum itu mari sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar sesuai tujuan pembelajaran kita, yaitu memahami konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, waktu, beserta konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita akan bahas satu-satu di sini, dimulai dari pengertian sejarah, tentunya pengertian sejarah, kronologis, diakronik, sinkronik, ruang, waktu, perubahan dan keberlanjutan. Oke, next kita langsung. Nah, kita ke pengertian sejarah ya. Jadi sejarah itu berasal dari mana sih? Berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang artinya pohon ya. Pohon ini merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Nah, kenapa sejarah itu dikaitkan dengan pohon ya? Tadi ini merujuk pada silsilah ya. Silsilah keluarga, silsilah kerajaan, seperti itu. Nah, kita lihat gambar di sini, ini pohon ya. Tadi sejarah dikaitkan dengan pohon karena jika dibalik, pohon kalau dibalik ini akan menggambarkan seperti silsilah sebuah keluarga, sebuah dinasti, sebuah kerajaan. Dimulai dari sini akarnya, mulai akar misalnya nenek buyutnya, kakek buyut, nenek ya, di sini kemudian dia berkembang, punya anak, punya cucu, nanti anaknya menikah dengan siapa, akhirnya berkembang semakin rimbun seperti ini ya. Dari yang awalnya sederhana menjadi semakin kompleks, semakin rimbun ya. Dari akar ya, akarnya berkembang semakin kompleks. Kalau sebuah keluarga ya dari bapak, ibu, kemudian menikah, mempunyai anak, beranak pinak, terus. Nah, ini layaknya sebuah pohon. Jadi sejarah itu seperti sebuah pohon kalau mengacu pada semacam silsilah keluarga. Ataupun gini, sejarah itu berkembang dari hal yang sederhana semakin kompleks. Jadi seiring bertambahnya waktu, sejarah juga berkembang dari hal yang sederhana menjadi semakin kompleks. Seperti daun ini semakin rimbun ya. Sejarah diibaratkan sebagai akar dari pohon ini ya. Akar yang akan menopang seluruh badan pohon ini yang akan terus berkembang. Semacam itulah gambarannya ya. Oke, next ya, ini pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Herodotus, dia mengatakan sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, tapi melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Jadi menurut Herodotus, sejarah itu tidak pasti tujuannya ya. Karena bisa jadi di perjalanan nanti terjadi sesuatu dan akan berubah sejarahnya gitu. Contoh, Soeharto sudah berkuasa selama 32 tahun, tapi siapa sangka di tahun 1998 dia diturunkan oleh mahasiswa dan masyarakat ya, seperti itu.
Kemudian ada Ibnu Khaldun. Sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya, ya. Catatan tentang manusia dan peradabannya. Jadi manusia itu pasti punya peradaban kan, dari masa kuno menjadi masa yang modern gitu. Manusia zaman dulu kuno, lama-kelamaan modern. Misalnya kalau di Indonesia ada zaman praksara sebelum mengenal tulisan, zaman aksara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, dan sampai sekarang gitu. Zaman Orde Lama, Orde Baru, reformasi sekarang gitu ya. Manusia dan peradabannya semakin berkembang, semakin maju. Nah, menurut Sartono Kartodirjo ini sejarah dibatasi dua hal, yaitu dalam arti objektif dan subjektif. Objektif itu merujuk pada peristiwanya. Peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Contoh, 17 Agustus 1945 dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu faktanya. Peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau. Sedangkan secara subjektif, sejarah yang telah ditulis sejarawan. Jadi sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dituliskan itu subjektif. Menurut Muhyamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi sejarah itu bukan mitos gitu. Sejarah itu ditulis berdasarkan hasil penyelidikan, ya. Nah, kalau sudah benar dibuktikan kebenarannya baru dituliskan, nah itu namanya sejarah. Oke, next. Jadi kesimpulannya adalah sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi kuncinya adalah ilmu pengetahuan, ya, yang mempelajari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Jadi yang dipelajari itu peristiwa kehidupan manusia di masa lalu. Ilmu pengetahuan karena dia menggunakan penelitian, bukan hanya mitos belaka. Next. Nah, sekarang apa sih? Jadi sejarah itu pasti komponennya tuh ada 3. Sebuah peristiwa sejarah pasti akan ada 3 komponen ini. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, yang ketiga waktu. Manusia tentu pasti sebuah peristiwa sejarah ada manusianya di situ. Tanpa manusia tidak akan terjadi peristiwa sejarah. Proklamasi 17 Agustus di situ pasti ada manusianya karena manusia itu penggerak sejarah, manusia itu pencipta sejarah. Contoh di sini yang membacakan proklamasi 17 Agustus 45 ada Soekarno, ada Hatta. Ya, ini tokohnya selain yang menyaksikan di sana. Kemudian ruangnya, ruang itu tempat kejadian peristiwa itu. Di mana? Proklamasi 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Waktu itu kapan? Ya. Kapan 17 Agustus 45? Ya, gampang lah ini ya. Manusia, ruang, waktu. Ruang tempat, waktu kapannya. Manusia siapanya gitu ya, yang membuat. Nah, sekarang cara berpikir kronologis. Kronologis itu apa sih? Kronologis ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos waktu, logos ilmu tentang waktu. Kronologi ini ilmu tentang waktu yang membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Jadi secara kronologis, kalian sering dengar gitu kan, kronologisnya berarti sesuai urutannya, sesuai urutan waktunya. Kenapa sejarah harus disusun secara kronologis? Agar terhindar dari anakronisme atau kerancuan, ya. Kerancuan waktu antara satu peristiwa sejarah dengan peristiwa sejarah yang lain. Jadi diurutkan waktunya gitu, agar runtut, agar urut, agar tidak terjadi kerancuan. Itu kronologi. Next.
Nih contohnya, contoh berpikir kronologis nih. Tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Hiroshima itu di Jepang ya, kota di Jepang. 9 Agustus Nagasaki dibom atom. 14 Agustus Jepang sudah porak-poranda, Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu 16 Agustus ada peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa penculikan ya, Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok oleh para pemuda ya. Kemudian tanggal 17 Agustus terjadilah proklamasi kemerdekaan. Jadi untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan ini diurutkan dari ini secara kronologis dari tanggal 6, 9, 14, 16 baru 17. Jelas ya? Nah, sekarang cara berpikir diakronik. Ya, diakronik itu apa? Melintas, melampaui waktu ya. Diakronik adalah suatu yang dapat melintas melampaui batasan waktu ya. Atau bisa dikatakan diakronik itu memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Itu kata-katanya. Memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti mengamati peristiwa sejarah ya. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni pengklasifikasian peristiwa sejarah dalam tahap-tahap pembabakan waktu. Diakronik kata kesimpulannya adalah memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Nah, ini tadi berkaitan dengan diakronik. Dalam sejarah itu ada periodisasi. Periodisasi itu pembabakan zaman, pembabakan masa. Contoh, di Indonesia itu ada masa-masa. Masa prasejarah, masa Islam, masa pendudukan Jepang. Masa, kalau diurutkan begini, masa prasejarah, setelah itu ada masa Hindu-Buddha, setelah itu masa Islam, setelah itu ada kolonialisme, penjajahan, kemudian Jepang masuk, kemudian ada revolusi ya, revolusi itu ya masuk ke kemerdekaan lah, masa kemerdekaan, kemudian masuk orde lama, orde baru, reformasi sampai sekarang. Itu namanya periodisasi. Nah, sekarang berpikir sinkronik ya. Tadi diakronik ya, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Nah, kalau sinkronik kebalikannya diakronik. Sinkronik memanjang, melebar dalam ruang, terbatas dalam waktu. Jadi ruangnya lebar, luas, waktunya terbatas. Kalau diakronik tadi, waktunya yang lebar, waktunya panjang, ruangnya terbatas. Ya. Diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan pada peristiwa yang terjadi di suatu masa. Mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa tertentu secara mendalam. Jadi kalau sinkronik itu membahas peristiwa di masa tertentu ya, tertentu saja dengan mendalam. Nih. Kajian lebih menitik beratkan pada gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tetapi waktunya terbatas. Kalau diakronik tadi waktunya meluas. Ya. Oke, next. Ini contohnya perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik. Gini. Tadi ya, yang pertama diakronik. Penulisannya memanjang dalam waktu. Kemudian terbatas dalam ruang. Nah, di sini waktunya nih memanjang dalam waktu. Contoh buku nih. Kota Yogyakarta tempo dulu, sejarah sosial tahun, ada tahun rentang waktunya 1880 1930. Ini ada rentang waktu. Ini contoh diakronik. Kalau sinkronik, perubahan sosial di Yogyakarta. Ya, jadi yang dibahas sosialnya ini, sosialnya di Yogyakarta. Tidak ada rentan waktu. Nah, sekarang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Perubahan itu adalah kejadian atau peristiwa yang membuat perbedaan berlangsung secara zigzag. Perubahan itu ya sesuatu yang terjadi secara cepat, langsung terjadi sebuah perbedaan gitu. Sedangkan keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama, berlangsung secara garis lurus. Jadi keadaannya yang berlanjut aja gitu,
secara garis lurus lama dari waktu dulu sampai sekarang, itu lama rentang waktunya ya. Ini perubahan tuh cepat, zigzag gitu. Ini kalau digambarkan. Nah, keberlanjutan tuh lurus, garis lurus ya, berlanjut aja gitu dari masa ke masa. Kalau perubahan tiba-tiba terjadi sesuatu, berubah total gitu ya, secara cepat. Nah, contohnya apa nih? Contoh perubahan. Ketika kota Hiroshima, Nagasaki dibom atom tanggal 6 dan 9 kan semuanya berubah dengan cepat ya. Jepang porak-poranda berubah dengan cepat. Kemudian akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu, dan pada waktu itu Indonesia dikuasai Jepang gitu. Dan akhirnya Indonesia bisa merdeka karena Jepang sudah kalah dengan sekutu gitu. Jadi menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam praktik kehidupan ini gitu ya. Ataupun penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional awal abad ke-20. Politik etis itu politik balas budi dari pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia. Nah, ini yang akan melahirkan kebangkitan nasional. Ini juga menyebabkan perubahan yang sangat besar dalam tatanan kehidupan manusia Indonesia gitu ya. Itu contoh perubahan. Kemudian contoh keberlanjutan adalah misalnya Wangsa Sailendra berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun. Waktu yang sangat lama, tapi ya berjalan lurus saja gitu. Tidak ada yang tiba-tiba berubah cepat gitu. Itu. Nah, selesai. Semoga kalian dapat memahami materi pertama dari sejarah Indonesia wajib ini. Semoga kalian dapat mencerna apa yang Ibu jelaskan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, apabila ada salah-salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.